Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Samarinda. Di sini kami akan mereview materi pada sesi ke-9 dan juga sampai sesi 14. Untuk pembahasannya ini untuk anggotanya saya Rika Rahmawati, kemudian ada Nurlayali Azizah dan Sandi Rawiyati. Langsung pada bab pertama itu tentang konsep motivasi. Motivasi sendiri adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Kemudian di sini ada teori isi motivasi, di mana ada tiga ya teman-teman. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Ada 5 kebutuhan dasarnya, yaitu pertama fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Kemudian ada teori ERG Aldefer oleh Clayton Ederson mengenai kebutuhan manusia. Ada 3 dasar yang mempengaruhi, yaitu extension need, related need, dan grow need. Kemudian ada teori kebutuhan oleh McClellan, yaitu pertama adalah kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Kemudian ke teori proses motivasi sendiri itu ada 3. Yang pertama ada teori motivasi keadilan oleh Adam sendiri yang beranggapan bahwa motivasi merupakan sebuah fungsi dari keadilan dalam pertukaran sosial. Kemudian yang kedua adalah teori harapan Virum di mana beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk berperilaku tertentu yang menimbulkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga adalah motivasi melalui penentuan tujuan. Di sini ada 4 mekanisme. Yang pertama adalah tujuan menuntun atensi dan usaha seseorang menuju aktivitas yang relevan. Kemudian kedua adalah tujuan mengatur upaya, kemudian meningkatkan kegigihan, dan tujuan membantu pembangunan serta penerapan strategi tugas dan perencanaan tindakan. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya tentang motivasi dari konsep menjadi penerapan. Di sini ada model karakteristik yang dikembangkan oleh J. Richard Hackman dan Grant Oldham, di mana mengatakan bahwa dapat menggambarkan suatu pekerjaan dalam bentuk 5 dimensi. Pertama adalah keahlian yang bervariasi, identitas tugas, signifikan tugas, keamandirian, dan umpan balik. Kemudian ada cara untuk mendesain ulang. Caranya tuh ada 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah rotasi pekerjaan dan kedua adalah pengayaan pekerjaan. Selanjutnya ada 4 pendekatan terhadap rancangan pekerjaan. Yang pertama adalah pendekatan mekanistik, kemudian yang kedua adalah pendekatan motivasional. Ada 4 ya, ada perluasan pekerjaan, rotasi pekerjaan, pengayaan pekerjaan, dan model karakteristik pekerjaan. Yang ketiga adalah pendekatan biologis dan terakhir adalah pendekatan gerak perseptual. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurlaili. Selanjutnya ada dasar-dasar perilaku kelompok. Kelompok terbagi menjadi 2, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal dengan tipenya kelompok komando dan kelompok tugas. Lalu kelompok informal dengan tipenya kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Lalu ada tahap-tahap perkembangan kelompok, seperti tahap pembentukan kelompok, tahap timbulnya konflik, normalisasi, berkinerja, dan pembubaran. Hal-hal mengenai kelompok yaitu ada 5, yaitu peran, norma, status, ukuran, dan kekohesifan. Struktur dan perilaku dalam kelompok. Yang pertama hubungan antar status, dan yang kedua ada status dan pola interaksi manusia. Lalu ada tipe atau jenis-jenis tim, yaitu ada tim pemecah masalah, tim kerja pengelola diri, tim lintas fungsional, dan tim virtual. Lalu ada membentuk tim kerja yang efektif. Dengan ciri-cirinya, tujuan yang sama, resolusi konflik, dan share power yang meliputi rancangan pekerjaan, komposisi, konteks, dan proses. Mengubah individu menjadi pemain tim, yaitu dengan tantangan membentuk pemain tim dengan seleksi, pelatihan, dan ganjaran. Lalu tim dan keanekaragaman angkatan kerja, dan penyegaran kembali tim dewasa atau dengan pelatihan. Lalu di sesi 12 ada memahami kerja tim. Tim kerja bersifat untuk mencapai kinerja bersama, positif, individual, dan timbal balik, dan kinerjanya saling melengkapi.
kelompok kerja yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan informasi, natural, terkadang negatif, individual, kinerjanya acak, dan bervariasi. Lalu ada tipe-tipe dalam tim kerja. Ada tipe pemecahan masalah, ada tim kerja yang dikelola sendiri, ada tim fungsional, tim virtual, dan tim sistem multi-titik. Cara menciptakan tim yang efektif meliputi beberapa aspek, seperti membangun kepercayaan dan saling menghormati. Sebagai leader harus memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim, menanamkan sikap saling memiliki, dan pengkajian performa tim dan umpan balik setelah selesai kerja sama tim. Lalu ada mengubah individu menjadi pemain tim seperti yang sudah dijelaskan, yaitu dengan seleksi, pelatihan, dan penghargaan. Lalu faktor-faktor yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak, ada 4 faktor. Yang pertama, sumber daya yang memadai, kepemimpinan efektif, iklim kepercayaan, serta evaluasi kinerja, dan pemberian imbalan yang mencerminkan kontribusi tim. Tujuan bekerja dalam tim ada 2, yaitu kesatuan tujuan, efisiensi, dan efektivitas. Lalu ada fungsi dan manfaat bekerja dalam tim, manfaat bagi organisasi maupun manfaat bagi anggota tim. Ada menciptakan tim yang kreatif, yaitu yang pertama ada konteks, meliputi sumber daya manusia yang memadai, kepemimpinan dan struktur, suasana kepercayaan, evaluasi kinerja, dan sistem kepercayaan. Lalu ada komposisi, yang meliputi kemampuan anggota tim, kepribadian, mengalokasikan peran, keragaman ukuran, dan fleksibilitas anggota tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tesandi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang komunikasi. Pengertian komunikasi sendiri yaitu suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak-pihak lainnya. Fungsi komunikasi yaitu sebagai pengendalian, komunikasi, pernyataan emosional, dan informasi. Lalu arah dalam komunikasi yaitu komunikasi ke arah bawah, komunikasi ke arah atas, dan komunikasi lateral. Untuk komunikasi organisasi, yaitu jaringan kelompok kecil yang formal dan kabar selentingan atau gosip. Untuk mode komunikasi, yaitu ada komunikasi lisan, seperti rapat, video conference, dan telepon. Lalu ada komunikasi melalui tulisan, seperti surat, PowerPoint, atau surat elektronik. Lalu yang terakhir ada komunikasi nonverbal. Pilihan dalam saluran komunikasi, yaitu kesempurnaan saluran, memilih metode komunikasi, dan kesamaan informasi. Lalu untuk komunikasi yang persuasif yaitu tingkat ketertarikan, pengetahuan sebelumnya, kepribadian, dan karakteristik pesan. Hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif yaitu penyaringan, pemilihan persepsi, informasi yang berlebihan, emosi, bahasa, keheningan, kekhawatiran, komunikasi, dan juga berbohong. Untuk implikasi globalnya yaitu ada hambatan-hambatan budaya, konteks budaya, dan pedoman budaya. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu perilaku yang dilakukan di dalam organisasi untuk pertukaran informasi seperti pengiriman dan penerimaan pesan di antara orang-orang yang berada di dalam organisasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan. Untuk kepemimpinan sendiri yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Untuk teori kepemimpinan ini ada beberapa ya, itu ada teori sifat, teori lingkungan, teori pribadi dan situasi, lalu ada selanjutnya ada teori interaksi dan harapan, lalu teori humanistik, teori tukar-menukar, teori kepemimpinan psikoanalisis, teori kepemimpinan romantis, dan juga kepemimpinan transformal karismatik. Untuk tipe kepemimpinan dapat disebut dengan model gaya kepemimpinan seseorang. Nah, tipe kepemimpinan itu ada beberapa, yaitu tipe otoriter, tipe laissez-faire, lalu tipe demokratis, tipe pseudodemokratis, dan tipe karismatik. Nah, masalah dalam pimpinan yaitu kurangnya koordinasi, seperti koordinasi dalam program kerja atau koordinasi antar pimpinan. Lalu pengkaderan seperti rekrutmen dan mempertahankan kader, lalu praktik-praktik organisasi. Dari materi kepemimpinan ini dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu yaitu kemampuan untuk mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja sama dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin mereka.
Sekian untuk review materi dari kelompok Samarinda. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.